Episode 6. Tertangkapnya Lu Jie sang guru. Keesokan paginya, Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei menuju Yingchuan. Dengan hormat, ia menemui Jenderal Huang Fusong. Namun ternyata, pertempuran telah berakhir. Jenderal Huang Fusong keluar dari tendanya dan menginfokan ke Liu Bei bahwa Zhang Bao dan Zhang Liang telah melarikan diri dari Yingchuan menuju ke Guangzhou untuk membantu kakaknya Zhong Jue. Dia menyarankan Liu Bei untuk segera kembali lagi ke Guangzhou untuk membantu Lu Ji. Begitu selesai, Jenderal Huang Fusong segera masuk kembali ke tenda tanpa berkata apa-apa lagi ke Liu Bei. Liu Bei tertegun dan terdiam melihat tindak tanduk Jenderal Huang Fusong. Zhang Fei yang berdiri sebelah Liu Bei segera naik darah karena diperlakukan tidak sopan. Zhang Fei mengepal tinjunya dan hendak masuk ke tenda, namun segera dicegah oleh Liu Bei. Liu Bei berusaha menenangkan Zhang Fei. Liu Bei menyarankan Zhang Fei untuk mengendalikan diri. Namun, Zhang Fei bergumam kesal karena dari semalam mereka terburu-buru dari Guangzhou menuju Yingchuan. Ketika baru saja tiba, malah disuruh balik kembali ke Guangzhou dengan seenaknya. Guan Yu pun menimpalinya dengan perasaan kesal karena merasa diperlakukan secara hina oleh perlakuan Jenderal Huang Fusong. Liu Bei dengan sabar berusaha menenangkan kedua adik angkatnya untuk segera kembali ke Guangzhou. Wajah Guan Yu dan Zhang Fei terlihat memerah karena menahan amarah. Jauh di dalam lubuk hatinya, Liu Bei merasa sedih meski mereka memiliki niat baik, keberanian, dan tidak takut mati. Namun mereka tidaklah memiliki jabatan, sehingga dengan mudah diperlakukan dengan semena-mena. Liu Bei merasa sedih dan menyesal karena tidak mampu memberikan pasukannya untuk beristirahat sejenak karena kelelahan. Mereka harus segera bergerak cepat untuk berbalik arah. Di perjalanan kembali menuju Guangzhou, Liu Bei melihat dari kejauhan tentara kerajaan yang sedang menarik kereta kurungan. Liu Bei mengamatinya dengan seksama. Dia kemudian terkejut setelah melihat seorang pria di dalam kurungan tersebut. Liu Bei segera berlari berusaha mendekati kereta kurungan tersebut, diikuti oleh Guan Yu dan Zhang Fei yang tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Ternyata, seorang pria yang berada di kereta kurungan tersebut adalah Lu Jie, guru Liu Bei. Rambut Lu Jie terlihat agak kekoken dan pakaian yang dikenakannya pun terlihat sangat lusuh. Liu Bei menghajar pasukan kerajaan yang mencoba untuk menghalanginya mendekati Lu Jie. Liu Bei menanyakan apa yang terjadi pada gurunya tersebut. Lu Jie bercerita bahwa semenjak kepergian Liu Bei menuju Yingchuan, beliau hampir memenangi peperangan melawan Zhang Ju di Guangzhou. Namun Zhang Jue menggunakan ilmu hitamnya sehingga mampu membalikkan keadaan dan situasi. Kemudian pihak istana mengirimkan seorang Kasim bernama Zhou Fang untuk menyelidiki kegagalan Jenderal Lu Jie. Namun Kasim Zhou Fang meminta uang suap. Jenderal Lu Jie menolaknya karena persediaan makanan untuk pasukannya tinggal sedikit, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikannya uang kepada Kasim Zhou Fang. Kasim Zhou Fang sangat marah dan kembali ke istana. Dia menyebarkan berita ke istana bahwa Jenderal Lu Jie hanya bersembunyi di benteng dan tidak ikut berperang. Juga dituduh telah menghilangkan semangat prajuritnya. Hal tersebut membuat Kaisar sangat marah dan mengirim Jenderal Dong Zhou untuk mengganti Jenderal Lu Jie, sehingga akhirnya Lu Jie ditangkap dan akan diadili. Zhang Fei yang mendengarnya sangatlah marah. Ia menghunuskan pedangnya hendak membebaskan Lu Jie dan membunuh tentara kerajaan. Melihat hal tersebut, Liu Bei berusaha mencegahnya. Zhang Fei emosi melihat perlakuan tidak adil yang mengakibatkan orang tidak bersalah di penjara. Ia hendak membunuh tentara kerajaan dan membebaskan Lu Jie. Liu Bei yang sebelumnya tidak pernah marah, ia membentak Zhang Fei karena itu bisa membahayakan seluruh pasukannya. Liu Bei mengancam Zhang Fei untuk membunuhnya demi kaisar jika tidak segera menghentikan tindakannya. Zhang Fei menatap wajah Liu Bei sangat lama, kemudian menghela napas dan menyarungkan kembali pedangnya. Liu Bei langsung berpaling kembali ke Lu Jie dan berusaha menenangkan gurunya bahwa dia akan mencari cara untuk membebaskannya. Bersambung. Saksikan episode selanjutnya. Episode 7. Keangkuhan Jenderal Dong Zhou